Kronologi lengkap pertempuran TNI versus KKB, 9 pemberontak dan 3 prajurit tewas. Melansir dari merdeka.com, pasukan TNI dan kelompok bersenjata Papua terlibat pertempuran seru di distrik Mugi, Kabupaten Duga. 3 orang prajurit TNI dan 9 orang KKB tewas dalam peristiwa ini. Pasukan TNI anggota Satgas Penegakan Hukum Satgas Gakum sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena Mamugu. Mereka mendapatkan serangan dari pihak KKSB pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Mugi, Kabupaten Duga. Berikut kronologi pertempuran tersebut seperti disampaikan Kapendam ke-17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aldi. Pasukan TNI Satgas Gakum kekuatan 25 orang tersebut baru tiba di distrik Mugi dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan. Tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKSB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak. Pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan dan berhasil memukul mundur kelompok KKSB sampai menghilang ke dalam hutan belantara. Akibat serangan tersebut menyebabkan 3 orang prajurit gugur sebagai kusuma bangsa atas nama Serda Mirwaryadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji. Sementara dari pihak KKSB, prajurit TNI berhasil merampas 5 pucuk senjata milik KKSB, jenis masih dalam penyelidikan. Ditemukan 1 orang mayat identitas dalam penyelidikan dan diperkirakan setidaknya 7-10 orang anggota KKSB juga tewas, namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh teman-temannya. Pukul 15.00 WIT, 2 unit heli jenis Bell tiba dari Timika untuk melaksanakan evakuasi korban prajurit yang gugur. Namun sebelum mendarat, heli tersebut kembali mendapatkan serangan dari KKSB. Pasukan TNI membalas tembakan sehingga heli berhasil mendarat dan proses evakuasi dapat dilaksanakan dalam keadaan aman. Duka cita untuk 3 prajurit TNI gugur. Pangdam ke-17 Cendrawasih, Maijen TNI Yosua Pandit Sembiring, dan seluruh jajaran Kodam ke-17 Cendrawasih berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya para prajurit terbaik bangsa. Pangdam ke-17 Cendrawasih mengatakan bahwa ketiga prajurit TNI tersebut telah gugur demi menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Mereka adalah pahlawan kusuma bangsa yang telah rela mengorbankan nyawanya demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjatalah yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat Papua. Mereka tidak segan membunuh aparat dan warga sipil yang tidak mendukung mereka, kata Maijen TNI Yosua Pandit Sembiring. Dia menegaskan TNI akan terus membackup Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi-aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat Papua. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi KKSB meskipun beberapa prajurit TNI Polri telah gugur dalam tugas. Namun kami tetap berkomitmen untuk melindungi warga masyarakat Papua dari teror yang dilakukan KKSB, tegas pihak TNI. Sikat hantu rimba, hajar KKB tembaki kendaraan warga Papua. 2 kena eksekusi, 1 kena petik operasi senyap. Melansir dari sumek.co, hantu rimba julukan sniper TNI sukses hajar KKB yang menembaki kendaraan warga Papua. 2 orang KKB kena eksekusi dan 1 orang lagi kena petik operasi senyap dini hari. Dikutip dari akun YouTube Agian Virgozi yang diyakini subscribernya sebagai akun sniper yang bertugas di Papua. Begini ceritanya. Sekitar pukul 14.15 WIT, kami mendapat informasi beberapa anggota KKB menghadang kendaraan roda 4 yang sedang mengangkut penumpang menuju ibu kota kabupaten. Kendaraan ditembaki dari arah depan saat mobil berada di tikungan jalan yang jaraknya sekitar 4 km dari posisi kami. Nah, pukul 15.20 WIT, kami tiba di sekitar lokasi. 3 personel saya diperintahkan untuk mencari tahu posisi KKB dengan menjaga parameter. Sementara saya dan seorang rekan mengambil posisi di perbukitan yang persis menghadap salah seorang rekan ke tikungan jalan. Hanya sekitar 10 menit posisi KKB terlihat. Mereka berada di parit kecil di sebelah kanan jalan untuk menghindari jatuh korban dari warga yang bersembunyi di sekitar kendaraan. Kami bergeser lagi kira-kira 100 meter ke sebelah selatan. Kami mengambil posisi di belakang KKB kurang lebih 150 meter.
3 anggota KKB terlihat merayap rapat di balik gundukan tanah sambil mengarahkan senapannya ke arah kendaraan yang berhenti di tikungan jalan itu. Dengan senapan anggota KKB berhasil saya eksekusi, 2 lainnya berlari ke arah rekan kami yang sudah menunggu. Beberapa menit kemudian 3 ledakan tembakan terdengar dari arah jurang. Saya tahu itu tembakan dari rekan-rekan saya, ujarnya. Semua berjalan lancar, kemudian saya menghubungi kepolisian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi. Sekitar pukul 16.30 WIT kami kembali ke pos pemantauan. Salah seorang rekan memberitahu saya ada 1 KKB memegang senjata laras panjang berhasil lolos saat penyergapan tadi. Saat mereka melakukan pengejaran, KKB itu lari ke pemukiman warga dan masuk ke salah satu honai. Rekan saya tidak melakukan penindakan. Dari keterangan rekan, saya yakin anggota KKB itu tinggal di sana. Dalam catatan intelijen beberapa warga, ada yang terindikasi menjadi simpatisan KKB dan berusaha memprovokasi warga lainnya. Pukul 3 dini hari, saya bersama 2 orang rekan ke perkampungan itu yang posisinya tak jauh dari posisi kami. Pukul 3.45 WIT subuh, dengan cara senyap, cepat dan tepat menyusup, kami berhasil tanpa ada gonggongan anjing. Setidaknya dalam 14 tahun ke depan yang kami jemput, tidak bisa lagi memprovokasi warga lainnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.